Mau masuk surga dari sedekah kita jauh. Mau masuk surga dari bakti sama orang tua jauh. Tapi masuk surga dengan redha Allah Subhanahu. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi di bulan Rajab ini selama 1 bulan, kalau bisa imam itu habis sholat subuh sama habis sholat maghrib langsung baca Rabbirfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali itu. Itu dulu di mana-mana masjid di Indonesia ya, itu diajarkan sama ulama seperti itu. Masjid, musola. Begitu selesai imam salam, sebelum wirid yang lain, khusus subuh doang, baca Rabbirfirli warhamni watub alayya sama-sama. Rabbirfirli warhamni watub alayya, baca 70 kali. Ya, Rabbirfirli, ya Allah ampunilah dosa kami. Saya mau tanya, kira-kira dosa kita banyak apa enggak? Yang enggak punya dosa angkat tangan coba. Yang angkat tangan ngaku dirinya enggak punya dosa berarti paling banyak tuh dosanya. Ya, Rabbirfirli warhamni, dan sayangilah kami. Pak, tidak ada kasih sayang yang sebenarnya melainkan kasih sayang daripada Allah. Kalau manusia sayangnya terbatas. Tapi kalau Allah kasih sayangnya tidak terbatas. Rabbirfirli warhamni watub alayya, dan terimalah tobat kami. Sebesar apapun Pak dosa, sebesar apapun maksiat yang dilakukan oleh manusia, khususnya oleh umat Nabi Muhammad, itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, asyirku billah, menyekutukan, menduakan Allah, itu enggak diampuni. Ya. Tapi selain itu diampuni, Pak. Ya. Cuman dikatakan di dalam hadis itu at-taib min adzin kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti dia tidak punya dosa. Tapi taubatnya yang benar. Taubatan nasuha ada 3 syaratnya. Taubatan nasuha ada 3 syaratnya. Taubat yang benar-benar taubat. Bukan taubat itu, mohon maaf, bukan taubat itu macam kotoran ayam, tai ayam tuh, tai ayam. Tai ayam keluar panas, hangat, terus kena angin dingin. Tobat jangan kayak kotoran ayam. Ya, kalau tobat itu kayak orang ngopi, bagaimana? Ya, sedikit-sedikit tapi pasti. Ada orang begitu dia tobat langsung berubah 100 derajat. Tapi seminggu doang. Habis itu balik lagi. Bagaimana kalau bisa begitu bagus? Kalau nggak bisa pelan-pelan. Dan kita juga yang udah dikasih istiqomah sama Allah di masjid, yang udah dibuka mata hati kita, oh jangan sombong. Ya, ini marbot masjid, pengurus masjid, imam masjid juga nggak boleh sombong. Musola, ada orang baru tobat masuk ke masjid, diceltukin. Wah, tumben ke masjid, bisa hilang kotak amal nih. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Kita mesti bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya ada jamaah lagi di masjid. Gila. Kita ngajak nggak bisa, apa yang nggak bisa kita kira nggak di jamaah yang baru. Justru kita rangkul, kita ajak biar sama-sama. Ya. Nah, jadi taubatan nasuha ada 3 syaratnya. Yang pertama al-ighla anil ma'siyah. Melepas diri daripada semua maksiat. Lepaskan maksiat yang pernah dia kerjakan tuh. Lepas semua. Kadang Pak, orang mau ngelepasin maksiat berat. Berat. Sama seperti orang dia udah istiqomah ngerjain yang baik, coba suruh tinggalin yang baik. Berat. Udah biasa sholat subuh berjamaah, coba suruh jangan sholat subuh berjamaah. Berat dia. Nggak mau. Ada juga orang berat tinggalin maksiat. Allahumma inni nas'aluka min dzalik ya Rabb. Kemudian yang kedua syaratnya an-nadam an dzalik. Menyesal. Nyesel. Nyesel. Dan yang ketiga, yang terakhir, niat untuk tidak kembali lagi ke perbuatan itu semua. Ya.
Kalau ada orang bertanya, "Beb, saya mau dakwah di diskotik bagaimana?" Iman ente kuat gak? Akhirnya ente yang didakwain ntar sama orang yang dalam diskotik, bukan ente ngedakwain orang diskotik. Akhirnya ente didakwain ntar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau katakan, selama masih ada tempat ya untuk kita berdakwah bukan di tempat maksiat, berdakwalah di tempat yang bukan tempat maksiat. Kecuali udah nggak ada lagi, udah nggak ada lagi tempat kita mau dakwah. Alhamdulillah semuanya udah baik nih, udah bagus. Gimana? Itulah yang cerita kata Sayyidina Ali. Cuman iman mesti mantap. Jangan nanti masuk, ada orang sekarang dakwanya tempat diskotik, tempat maksiat. Tapi dianya nongkrong bareng sama jablay, depannya minuman keras apa. Bagaimana mau dibilang dia dakwah? Ya, mendingan cari tempat lain aja dah. Suruh masuk aja ke pelosok Sentul, masih banyak sini tempat perlu dakwah dia di situ. Nah, kemudian hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Wan Abi Dzar Gala, diriwayatkan hadis daripada Abi Dzar ya. Hal ta'awwadza billah minasyayatin minasyayatil jin wal ins. Apakah Anda berta'awud? Berta'awud itu apakah Anda minta perlindungan kepada Allah ya daripada godaan setan, baik itu jin ya atau manusia ya. Qultu ya Rasulullah, lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, halil ins minasyayatin. Ini sahabat bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah manusia itu ada yang jadi setan? Qala na'am, kata Nabi, iya ada ya. Hum syarr minasyayatinil jin, kata Nabi ya, bahkan mereka itu manusia lebih jahat, lebih jelek daripada setan dan jin. Coba, jadi nih sahabat dia nanya, kata Nabi, apakah kalian sudah minta perlindungan kepada Allah daripada godaan setan dan jin serta manusia? Ya, sahabat nanya lagi sama Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, apakah manusia ya ada yang jadi setan? Kata Nabi, ada. Bahkan manusia itu lebih jelek, lebih parah daripada setan dan jin. Makanya kalau kita baca apa-apa, baca ta'awud atau baca Quran, itu setan lari. Nah, sebagaimana ada hadis kalau masuk bulan Ramadan setan diikat. Wasulsilatis syayatin. Malam pertama bulan Ramadan setan diikat-iketin. Ya, setan yang benar diikat, tapi setan kepala hitam. Gimana kadang-kadang? Nah, kita sekarang ngerasain zaman kita. Lebih berat mana kita ngadepin setan beneran sama setan kepala hitam? Mohon maaf, kadang-kadang kita di rumah setan bener nggak masuk, Pak. Kita di rumah baca Quran, baca zikir, baca ratib, nggak masuk setan yang bener ya. Tapi setan kepala hitam masuk, Kak. Kadang-kadang tidur bareng sama kita, kadang-kadang makan bareng sama kita. Jadi Nabi udah gambarin. Maksud hadis ini Nabi memberikan gambar kepada kita bahwasanya ada manusia yang perbuatannya lebih jahat daripada setan dan jin. Itu. Wa qala Malik bin Dinar, Sayyidina Malik bin Dinar ya mengatakan, inna syayatinil ins asyad min syayatil jin. Sesungguhnya setan ya, manusia itu lebih jahat daripada setan dan jin ya. Wadzalika, kenapa Malik bin Dinar bilang kalau manusia itu lebih jahat daripada setan dan jin? Ya. Wadzalika,
Inni idza ta'udzu billah dhahaba minasyaitonil jins. Kata Malik bin Dinar, aku kalau minta perlindungan daripada Allah, maka setan dan jin itu lari. Kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan dan jin lari. Kata Malik bin Dinar. Wasyaitonil ins, sedangkan setan manusia yaji'uni fayajurrini ilal ma'asi. Tapi setan manusia dia datang, dia deketin saya, lalu ngajak saya, ngejerumuskan saya ke tempat maksiat. Kata Malik bin Dinar. Ya, hati-hati Pak. Makanya jangan ada di antara kita yang merasa dirinya terlepas dari godaan setan. Wah, saya nggak bisa beb, setan goda saya. Kalau ada orang yang bilang begitu, saya nggak bisa digodain sama setan, berarti dia udah kegoda sama setan. Udah kegoda deh. Nabiullah Adam kurang apa? Nabiullah Adam, nabi nih, ini nabi. Apalagi kita. Nabiullah Adam, dia tergoda juga. Hanya metik buah huldi. Ya, akhirnya dari surga diturunin ke dunia. Coba kalau Nabi Allah Adam nggak tergoda dulu metik buah huldi, itu riwayatnya panjang cerita dalam Al-Quran. Nggak tergoda Nabi Allah Adam, nggak metik buah huldi, ya, nggak metik buah huldi, kita nggak ada di dunia sekarang, nggak ketemu di adzikro kita, adanya di surga kita. Tapi semua itu ada hikmahnya. Ya, tafsirnya ini, ayat ini panjang penjelasannya. Wa qala alaihi salatu wassalam idza rahadukum ru'yan yuhibbuha. Ini penting nih. Kata Nabi di dalam hadis, apabila di antara kalian ada yang bermimpi, yang mana mimpinya kita suka sama tuh mimpi. Kan ada mimpi Pak yang baik sama yang jelek. Ya. Kalau ada hadis Nabi yang bilang begini, kalau kita mimpi baik, ya. Kalau kita mimpi baik, bangun, kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kita mimpi jelek, bangun kita ta'awudz. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kita ngeludah ke kiri 3 kali. Ngeludah nggak harus keluar ludah, nggak, isyarah aja 3 kali. Kalau mimpi jelek, ada hadis seperti itu. Nah di sini dijelaskan, kata Nabi, apabila di antara kalian ada yang mimpi, lalu mimpinya baik, yang kita suka sama tuh mimpi. Ya, kadang mimpi buat kita girang, Pak. Walaupun cuma mimpi. Mimpi kita dapat rezeki nggak banyak. Ya, 1 triliun. Girang nggak gitu? Mimpi nih. Mimpi 1 triliun dapat rezeki. Lalu yang 500 miliarnya setengah itu dibuat bikin cendol di adzikro. Tenggelam nggak adzikro sama cendol kira-kira? Nah, mimpi bisa buat senang, bisa juga mimpi buat kita nggak senang. Ada mimpi nggak enak, mimpi dikejar-kejar orang gila, dicekek, kan nggak enak mimpinya, ya kan? Nah jadi kata Nabi, kalau anda bermimpi, mimpinya anda suka dengan itu mimpi, fa inna hiya minallah, karena sesungguhnya mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Fala yahdats biha illa ma yuhib, nggak boleh inti ceritain mimpi yang baik, kecuali sama orang yang kamu suka, sama istri, sama siapa aja yang suka, sama guru. Ustaz, saya mimpi semalam begini, ya, itu. Wa idza ra'a ghairu dzalik, apabila anda mimpi selain daripada itu, mayukrahu fa inna hiya, mimpi yang ente enggak suka, enggak demen sama tuh mimpi, buruk banget tuh mimpi. Ya. Misalnya mimpi buruk bagaimana? Ketangkap sama KPK. Kita enggak koruptor, ketangkap sama KPK. Ya mimpi nih. Ya mimpi ketangkap sama KPK. Jangan lagi mimpi, enggak mimpi aja enggak ditangkap, apalagi mimpi. Ya enggak mimpi aja enggak ditangkap. Ini negara bangkrut bukan karena subsidi untuk orang miskin, bukan. Kalau ini negara dikelola benar, Pak, ya, nggak ada rakyat Indonesia yang susah, nggak ada. Tidak ada di dunia gunung itu yang dari emas, adanya hanya di Indonesia.
Di dunia manapun gunung nggak ada yang emas. Di Indonesia ada gunung emas. Tapi aneh kok bisa miskin kita. Negara ini ya bangkrut, tekor bukan karena subsidi untuk orang miskin, tapi karena segelintir orang pejabat, aparat, keparat, mereka yang korupsi, yang suka makan duit rakyat. Ini penyebabnya. Makanya Jumat yang lalu ada demo di Jakarta, ya kan? Waduh, serem Pak, serem. Masa orang korupsi dapat inian, dapat potongan tahanan, kan lucu. Masya Allah, kita sekarang hanya minta pertolongan sama Allah aja deh. Sekarang mereka lagi pada buat jahat, saling dukung satu sama lain. Kita ingetin sama dia, hati-hati. Ntar kalau Allah kasih, ya, sebagaimana Allah kasih kepada naudzubillah min dzalik, bagaimana penyakit corona itu yang ada di Cina. 14 juta warga di Wuhan itu Pak di karantina. Yang mati udah berapa ribu sekarang. Enggak, untuk Allah enggak ada yang susah. Yang susah untuk kita. Saya mau tanya, susahnya apa untuk Allah? Ada orang sakit nggak bisa sembuh, tapi kalau Allah mau kasih sembuh, nggak ada yang susah. Coba di Cina ente bayangin, yang kena virus corona, satu pun muslim nggak ada yang kena. Coba ini gimana coba? Masjid dilarang sholat keluar-luar, sekarang di jalan jutaan umat Islam mereka masuk Islam, mu'alaf masuk Islam. Nggak ada yang sulit untuk Allah, ya, nggak ada yang susah. Karena menurut penelitian Profesor Doktor siapa saya lupa namanya dari Surabaya, corona itu nggak ada obatnya, virus itu. Tapi untuk mencegah ada. Cara mencegahnya bagaimana? Sering cuci tangan, cuci kaki, sering cuci muka, sama sering kita tuh berkumur. Itu wudu udah. Wudu udah sama itu. Coba, karena dia modelnya apa namanya? Kalau udah nempel di satu anggota itu, dia terus tuh merambah dalam pori-pori. Itu kayak jamur begitu Pak. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Makanya hati-hati, kita ingetin sama pejabat, sama aparat. Anda tuh mendapat jabatan, ya mendapat pangkat, kedudukan hanya sementara. Hanya sementara. Gak boleh. Ya, pegang prinsip nih Pak, saya ulang lagi. Saya sering bilang, apapun yang merugikan kita, jangan kita lakukan untuk orang lain. Apapun yang menyakiti kita, jangan kita lakukan untuk orang lain. Apapun yang buat sedih untuk diri kita, jangan kita lakukan untuk orang lain. Ini kalau orang buat gini kita sakit, jangan kita kerjain untuk orang. Ini kalau saya buat gini orang merasa tersakiti, nggak boleh kita lakukan. Itu. Jadi kalau kita bermimpi, mimpinya kita nggak suka sama tuh mimpi, nggak demen sama tuh mimpi, ya. Fa inna mahya minasyaiton, itu dari setan tuh datangnya. Falista'id billah, maka beristiadlah Anda kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, ya, min syarriha, dari mimpi yang buruk itu. Dan gak usah diceritakan mimpi itu li ahadin fa inna la tadurruhu, karena gak ada gunanya tuh mimpi jelek kita ceritain. Jadi kalau kita bangun mimpi jelek, astagfirullah, kita langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, udah, gak usah cerita-cerita sama orang, diam aja. Termasuk mimpi jelek itu apa? Orang yang bermimpi, ya, ini berpandangan ulama ini berbeda Pak. Kalau ahli sufi itu luar biasa lagi pemahamannya. Termasuk orang yang bermimpi jelek itu, yang dia mimpi sampai mengeluarkan air sperma, tapi bukan dengan cara yang halal.
mimpi mengeluarkan air sperma tapi bukan dengan cara yang halal. Itu sebagian ulama katakan itu termasuk mimpi yang buruk. Karena mimpi itu diawali dari apa yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita. Yang apa yang ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita bahaya, biasanya mimpi datang yang begitu, Pak. Itu. Kemudian Rahul Bukhari, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagian ulama mengatakan lafaz untuk kita baca ta'awudz itu ayyaqula, kita baca a'udzubillah Rabbi Musa wa Isa wa Ibrahim alladzi wa fi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Ibrahim, alladzi wa fa Muhammad, yang mana begitu juga menjadi Tuhannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min syarri, dari apa-apa yang jelek yang kita lihat di dalam mimpi, dan janganlah kamu berikan bahaya dalam mimpi tersebut untuk agamaku, untuk duniaku, untuk akhiratku azza wa jalla. Wa jalla sana wa taqaddas asma'uhu dzakara bin tajrid syaha. Jadi kalau kita mimpi jelek, kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi Musa wa Isa wa Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya paling enggak yang tadi saya ajarin aja udah. Begitu mimpi jelek, enggak enak mimpinya, bangun, langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buang ludah sebelah kiri 3 kali. Dah. Itu ada hadis yang mengatakan seperti itu. Faidatun yahsunu dzikruha huna li'anna mujarraba fi an man qalaha inda an-naum fa inna yadhura yan kana salihan sadiqan nafi'ah. Wa yana ma naqala al-Imam Nawawi fil adhkar an Aisyah radhiyallahu anha anna kanat idza aradta an-naum an taqula Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah ghaira fasidah. Nah, jadi kalau bisa kita itu setiap mau tidur baca doa dan beristighfar. Makanya kalau orang nggak bisa tidur baca selawat, nggak bisa tidur baca Allah, 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 pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Ada kan tasbih itu yang nempel di jari ya? Iya. Ada tasbih yang nempel di jari. Modelnya macam-macam. Bagus-bagus, nggak apa-apa. Kalau istri kita mau beliin, anak kita perempuan mau, atau beliin, warnanya sesuai dengan warna yang disuka, macam-macam warnanya. Ada yang kemas-masan, ada yang ke perak-perakan, bagus-bagus. Asal dia pakai, dia beli, dipakai. Jangan cuma dia pakai nempel di jari untuk mejeng doang, seakan biar dilihat semua orang. Wah, itu dia zikir tuh. Kalau bisa kantongin kalau jalan. Kantongin, karena paling baik-baiknya zikir yang orang nggak tahu kalau kita berzikir. Ya kalau kita di masjid, ya kita baca. Kalau kita mau tidur nggak bisa tidur, baca selawat atau baca Allah, Allah, Allah. Itu ajaran Islam. Jangan ikutin ajaran kafir. Orang kafir bilang apa? Kalau kalian nggak bisa tidur, ngitung aja, ngitung, disuruh ngitung. Ntar bisa tidur sendiri. Disuruh ngitung 1, 2, mau ngapain ke orang bego gitu? Kita nggak bisa tidur nih, baca Allah, 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir yang kita sebutin tuh, terakhir, waktu kita nggak sadar, plak, yang kita sebutin nama Allah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir yang kita sebutin hidup kita, la ilaha illallah. Begitu kita tidur beneran nggak bangun-bangun lagi alias qaid, kita udah akhir yang kita ucapin la ilaha illallah. Itu sempurna ajaran Islam. Nah, Siti Aisyah ini istrinya termuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, anna kanat idza aratanum, kalau Siti Aisyah itu mau tidur, beliau baca doa. Allahumma inni as'aluka ru'ya, ya Allah, berikanlah aku mimpi salihah yang baik. Ghaira fasidah, bukan mimpi yang jelek. Shadiqah ghaira kadhibah, mimpi yang akan menjadi kejadian nyata. Baik nyata. Walaysa kadhibah, jangan mimpi yang jadinya bohong. Itu. Nafi'ah,
ghairu dharra, yang ada manfaatnya, jangan yang bahaya. Wa kanat idza qalat hadza arifu annaha ghaira mutakallima bi syai'in hatta tusbih aw tastayqid min al-lail falzam hadha ad-du'a inda an-nawm fa inna ajibut tajarrub min fadlil gharib al-mujib. Kalau kita tidur nih mimpi baik, ya ngendusin, misal mimpi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, ada gak di antara kita yang pernah mimpi Nabi Muhammad? Angkat tangan yang pernah. Habib pernah gak? Nggak pernah. Jadi kalau orang masih suka yang makruh, waktunya masih banyak main handphone, waktunya habis di jalan, ya jangan harap dia bisa mimpi Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang bilang, Beb saya mimpi Nabi Muhammad, tapi main handphone terus-terusan, gak percaya gue dah. Habib saya mimpi Nabi Muhammad, tapi masih ngerokok, gak percaya saya. Gak bisa. Orang yang diberikan anugerah mimpi Nabi Muhammad yang terlepas dari perbuatan bukan hanya yang haram, terlepas dari perbuatan yang makruh. Gak gampang Pak mimpi Nabi Muhammad. Allah. Kita jangan lagi mimpi Nabi Muhammad. Di antara kita pernah gak ada yang mimpi guru kita, murabbi kita? Kalau kita nggak pernah mimpi dari murabbi kita meninggal, sampai sekarang nggak pernah mimpi murabbi, kita harus pertanyakan cinta kita dengan murabbi. Kalau Anda cinta dengan orang yang Anda cintai, sebenarnya pasti akan kebawa ke dalam mimpi Anda itu. Kebawa Pak. Anda mau tidur yang Anda ingat itu. Anda mau tidur Anda ingat selawat kepada Nabi Muhammad. Kebawa ke dalam mimpi. Kan saya pernah ceritakan itu, orang yang mau mimpi Nabi disuruh makan singkong. Ya, itu pernah saya ceritakan. Kemudian kalau Anda mimpi di malam hari, ya belum masuk waktu fajar, misal mimpi Rasulullah atau mimpi yang baik, ya Anda terbangun jam 1, jam 2 terbangun misalnya, nggak usah cerita dulu sama orang. Kalau mau terusin tidur, ya silakan tidur lagi aja. Atau mau terus ibadah, jangan. Ntar kalau udah pagi, matahari udah terbit, ya udah selesai sholat subuh, udah apa, kalau mimpinya baik, inti mau cerita sama orang yang inti sayang, inti cerita sama orang yang inti cintai, yang inti suka, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, jangan, mendingan diam aja, udah diam. Apalagi kalau ada orang mimpi, saya mimpi Nabi Muhammad, saya mimpi sahabat, digembar-gemborin, saya ragu saya. Itu orang bisa kelihatan dari perbuatannya dia. Begitu dia bilang mimpi, perbuatannya bagaimana itu? Ya, pemimpin yang tukang tipu, mukanya kelihatan tukang tipu. Raja, presiden, menteri, ya kan, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, ustadz lagi. Kalau tukang tipu, mukanya kelihatan. Tukang tipu, ngomong doang, nepatinnya kagak. Nah, itu akhir zaman. Kata Nabi di dalam hadis, tanda akhir zaman ada 2 di antara sekian banyak tanda. 1, ulama gampang memberikan fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta ijma ulama. Ini zaman kita sekarang. Jadi ulama mengeluarkan fatwa sesuai kemauan pemimpin. Yang kedua, tanda akhir zaman, ya, pemimpin selalu mengumbar janji untuk rakyatnya. Diumbar janji. Ente udah dapat kartu prakerja, dapat gaji apa enggak? Kan ada yang kata apa, janji pemerintah dapat kartu, yang enggak kerja dapat kartu prakerja, apa namanya? Enggak kerja digaji. Ada gak yang dapat di antara kita? Boro-boro nggak kerja aja susah, apalagi kagak kerja kagak digaji. Kencing aja bayar, nongkrong di mana-mana bayar, ya kan? Nongkrong di mana-mana bayar, cuma di masjid doang yang nggak bayar. Inti di masjid pengen duduk, apalagi di sini nih, duduk di belakang, pemandangannya asik. Di depan begitu juga, nikmat di sini nih.
tepat untuk menghafal Quran, kita punya anak masukin di pesantren Adzikra ini tepat. Apalagi Adzikra yang di Gunung Sindur sana. Ya Ustaz Peri ya. Lebih nikmat lagi. Cuman musim hujan saya sempat kepikiran dari beberapa waktu yang lalu. Kira-kira banjir gak tuh di sana ya? Jalanannya kan Masya Allah tuh. Ya. Luar biasa. Insya Allah santri-santri yang di Adzikra ini dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi jangan kita ceritakan falzam hadzal du'a in the norm. Rutinkan, biasakan diri kita membaca doa sebelum kita tidur. Rutinkan. Warwina an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-azim wa bi wajhil karim wa sultanil karim minasyaitonir rajim qala fa idza qala dzalika ga asy-syaitan hafadha min sa'iril yawm. Hadis hasan rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya, beliau mengatakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan annahu kana, sesungguhnya Nabi kita Muhammad kalau masuk ke masjid itu baca a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, wa bi wajhil karim, dan dengan yang begitu mulia wajahnya, wa sultanil qadim, dan dengan kerajaan yang begitu kekal. Ya, qala fa idza fa'ala dzalika, kalau kita baca itu doa Pak, kalau masuk ke masjid baca ini doa, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, yang mana kerajaan Allah itu enggak bisa tersentuh dengan syaitan yang dilaknat. Kalau kita masuk masjid baca itu, Allah jaga kita dalam satu hari penuh. Masuk ke masjid misalnya subuh, Allah jaga kita sampai subuh berikutnya. Allah jaga. Ini hadis yang ini hadis hasan. Hadis itu ada 3. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dari 3 ini terbagi. Ada sahih li zatih, ada sahih li ghairi. Hasan juga terbagi. Ada hasan li zatih, ada hasan li ghairi. Kemudian hadis dhaif terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang mengatakan terbagi menjadi 38 bagian. Nah itu kalau kita nyantri, belajar bareng-bareng santri, belajar mustalahul hadis, ada itu pembahasannya. Ya wallahu alam bisa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Ya, Allah berikan hari kita yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Ya, dan diberikan bulan Rajab ini bulan kita mendapat ampunan Allah. Bulan dijauhkan daripada bala dan malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hidup kita hidup yang mendapatkan redha Allah, yang mendapatkan redha Nabi kita Muhammad. Kita serahkan kepada Allah yang baik untuk Allah, itu kita kerjakan dan kita terima. Yang jelek untuk Allah juga kita minta dilindungkan daripada itu semua. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma qultu anna nabiyana min qabli la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.